Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Nama Dafair Stafus Waji, STB 5007, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan membahas tugas UTS dari mata kuliah pengembangan organisasi, yang dimana disuruh untuk mengambil studi kasus dari lembaga pemasyarakatan. Yang saya ambil adalah overcrowded. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai strategi penanganan overcrowded di lembaga pemasyarakatan Indonesia melalui diagnosis organisasi dan perubahan terencana. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai Kalapas, yaitu seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah internal. Masalah internal itu termasuk overcrowded ini. Nah, tapi saya bukan hanya fokus melihat masalah dari sisi fasilitas, tetapi juga dari sisi organisasi, sumber daya manusia, sistem kerja, dan arah perubahan yang harus dilakukan. Kenapa overcrowd itu terjadi di lembaga pemasyarakatan ini atau di rutan? Gimana cara menghadapinya? Nah, dampaknya ini pada keamanan, pembinaan, dan pelayanan. Di sini masalah yang saya pilih adalah overcrowded atau kelebihan kapasitas. Saya memilih isu ini karena banyak relevan sekali. Seperti nanti ada banyak berita-berita atau data yang saya akan cantumkan. Di sini. Nah, overcrowded ini bukan hanya berarti satu ruangan menjadi penuh gitu, tapi dampaknya itu jauh lebih luas, yaitu mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial keluarga binaan, keselamatan petugas, kualitas pembinaan, pelayanan, hingga stabilitas keamanan di lapas dan rutan. Di Jenpas ini juga menegaskan bahwa overkapasitas bukan hanya persoalan fisik, melainkan persoalan yang berdampak besar pada keseluruhan fungsi pemasyarakatan. Nah, kita bisa lihat di mana masalah ini perlu dilihat sebagai masalah organisasi, bukan sekedar masalah bangunan, masalah infrastruktur, atau masalah tata dari bangunan tersebut. Nanti di sini saya akan mencantumkan bukti masalahnya. Nah, pertama, tingkat hunian Indonesia ini lebih dari 100%, yaitu 154,5%. Kapasitasnya resmi 149.651. Nah, resiko konflik dan gangguan kamtip ini dampaknya itu sangat-sangat akan meningkat jika memang tidak dibenahi masalah ini. Masalah overcrowded dapat dibuktikan dengan data yang jelas. Saya mengambil data ini dari World Vision Brief yang mencatat bahwa kapasitas resmi sistem pemasaran Indonesia adalah 149,651 ribu di tahun 31 Desember 2025 kemarin. Ini menunjukkan bahwa jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas ideal atau kapasitas batas yang seharusnya. Di Jenpas juga menyatakan bahwa proses ini dapat memicu ketegangan, konflik, kekerasan, dan mengganggu keselamatan petugas. Dalam kondisi yang terlalu padat, standar minimum pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan menjadi sulit dijalankan secara optimal. Artinya, overcrowded ini adalah masalah yang sangat nyata yang memerlukan intervensi serius. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam tugas ini, saya akan mengambil bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat mengatasi overcrowded melalui diagnosis organisasi yang tepat dan strategi perubahan yang terencana. Pertanyaan ini sangat penting karena solusi atas overcrowded ini tidak cukup jika hanya berfokus pada pembangunan atau penambahan lapas atau yang lainnya. Karena di Jenpas sendiri ini pernah menegaskan bahwa kelebihan kapasitas memerlukan solusi yang lebih luas dan termasuk kerjasama seluruh aparat penegak hukum dan pembenahan pendekatan penanganan perkara. Jadi pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan organisasional dan sistematik. Diagnosis organisasi adalah proses sistematis untuk memahami kondisi organisasi, menemukan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal, dan mengidentifikasi akar penyebab masalah dari overcrowded ini.
Di dalam konteks tugas ini, saya diagnosis organisasi ini gunakan untuk menjawab 3 hal. Yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi di lapas ketika overcrowding terjadi? Yang kedua, mengapa masalah tersebut terus berulang? Yang ketiga, unsur organisasi mana yang paling perlu diubah agar kondisi membaik? Dengan diagnosis yang tepat, solusi yang dihasilkan tidak hanya menyentuh gejala, tetapi juga menyentuh penyebab utama. Model diagnosis yang saya pilih adalah McKinsey 7S Framework. Saya memilih model ini karena model ini melihat organisasi secara menyeluruh melalui 7 unsur utama, yaitu strategi, struktur, sistem, staff, skill, style, and share value. Nah, menurut McKinsey, efektivitas organisasi tidak hanya bergantung pada struktur. Ingat, bukan bergantung pada struktur, tetapi juga pada koordinasi dan keselarasan antara unsur-unsur tersebut. Jadi sebuah organisasi akan sulit berjalan efektif apabila strategi, sistem, sumber daya manusia, dan nilai organisasi tidak selaras. Model ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis overcrowded karena masalah ini memang mempengaruhi hampir seluruh aspek organisasi pemasyarakatan. Pada unsur strategi, saya melihat bahwa penanganan overcrowded masih cenderung reaktif. Organisasi sering lebih fokus pada bagaimana menampung penghuni yang terus bertambah, bukan pada bagaimana menurunkan tingkat hunian secara sistematis. Yang kedua, pada unsur struktur, overkapasitas membuat organisasi lapas menjadi terlalu berat pada fungsi pengamanan. Dalam kondisi penghuni berlebihan, perhatian organisasi cenderung terserap ke pengendalian situasi harian. Akibatnya, fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pembinaan kepribadian tidak berjalan optimal. Izin Pas juga menegaskan bahwa overcrowding berdampak pada pembinaan dan keselamatan di dalam lapas dan rutan. Jadi masalah strategi dan struktur itu terlihat cukup jelas ya di sini kawan-kawan. Nah, pada unsur sistem, yang ketiga, overcrowding membuat sistem operasional menjadi tidak ideal. Proses klasifikasi penghunian, pengawasan, pelayanan kesehatan, pembinaan, dan pengelolaan risiko menjadi sulit dijalankan secara konsisten. Pada unsur staf, petugas menghadapi beban kerja yang sangat tinggi ketika jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas. Rasio antara petugas dan penghuni menjadi tidak seimbang. Izin Pas pernah menyoroti bahwa kondisi overcrowding dapat membuat pelayanan pengamanan dan keselamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada unsur skill, organisasi membutuhkan keterampilan yang lebih dari sekedar pengamanan. Petugas juga perlu kemampuan asesmen risiko, komunikasi konflik, rehabilitasi, dan manajemen kasus. Jika organisasi tersebut berada dalam situasi darurat harian, pengembangan keterampilan ini menjadi tertunda. Untuk pada unsur style, gaya kepemimpinan dari kondisi overcrowded cenderung menjadi sangat komando dan berorientasi jangka pendek. Hal ini memang kadang diperlu untuk menjaga stabilitas lapas atau rutan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Pada unsur self value, inilah titik yang sangat penting. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya dibangun atas nilai pembinaan, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial. Namun ketika lapas mengalami overkapasitas, orientasi organisasi dapat bergeser dari pembinaan menjadi sekedar pengendalian penghuni, padahal tujuan pemasyarakatan seharusnya tetap rehabilitatif dan manusiawi. Artinya, overcrowded juga mengganggu nilai dasar organisasi itu sendiri. Berdasarkan diagnosis dengan McKinsey 7S itu, saya menyimpulkan pada ada 5 akar penyebab utama. Pertama, strategi penanganan masih terlalu reaktif. Kedua, arus masuk penghuni masih tinggi sehingga tekanan hunian terus berlanjut dan bertambah. Ketiga, koordinasi antar subsistem peradilan pidana belum optimal, terutama dalam mendorong pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif. Izin Pas juga menyebut perlu ada keterlibatan aktif aparat penegak hukum atau APH dalam menekan overkapasitas di lapas. Keempat, sistem internal lapas menjadi sangat tertekan, sehingga energi organisasi habis untuk merespon keadaan harian. Kelima, nilai pembinaan dan reintegrasi sosial melemah karena organisasi lebih sibuk menjaga stabilitas daripada mengembangkan warga binaan.
Sebagai pimpinan lapas, saya melakukan diagnosis organisasi melalui beberapa tahap. Yang pertama, analisis dokumen, wawancara, observasi langsung. Keempat, fokus group discussion. Kelima, interpretasi hasil. Kita bahas analisis dokumen. Seperti data kapasitas, data penghuni, laporan gangguan keamanan, dan laporan pembinaan. Yang kedua, wawancara dengan pejabat struktural, petugas pengamanan, petugas pembinaan, dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, observasi langsung terhadap blok hunian, kegiatan pembinaan, serta alur operasional sendiri itu. Keempat, fokus group discussion untuk memahami hambatan dan kebutuhan perubahan dari berbagai unit kerja. Kelima, interpretasi hasil untuk membedakan gejala dan akar penyebab. Diagnosis yang baik harus berbasis data logis, partisipatif, dan menghasilkan rekomendasi yang realistis. Setelah diagnosis dilakukan, model perubahan yang saya pilih itu ada Kotter 8 Step for Leading Change. Saya memilih model ini karena model ini menekankan perubahan yang dipimpin secara terencana, dimulai dari urgensi, koalisi, visi, aksi, hingga budaya baru. Kotter menjelaskan bahwa perubahan organisasi yang berhasil harus dimulai dengan sense of urgency, dilanjutkan dengan membangun koalisi perubahan, menyusun visi, menghilangkan hambatan, menghasilkan kemenangan jangka pendek, dan akhirnya menanamkan perubahan ke dalam budaya organisasi itu. Model ini cocok karena overcrowded bukan masalah yang bisa selesai hanya dengan satu keputusan administratif. Strategi perubahan yang saya rekomendasi adalah: pertama, membangun sense of urgency. Kedua, membentuk tim perubahan. Ketiga, memperkuat klasifikasi penghuni dan manajemen risiko. Keempat, meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal. Kelima, mendorong pendekatan rehabilitatif. Nah, di sini ada implementasi perubahan saya bagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, bulan pertama, dilakukan audit hunian, audit risiko, dan pembentukan tim perubahan. Kedua, tahap kedua, di bulan kedua sampai ketiga, yang dimana dilakukan perbaikan sistem klasifikasi, monitoring hunian, serta penataan prioritas pembinaan. Tahap ketiga, bulan ketiga sampai bulan ke-6, dilakukan penguatan organisasi, koordinasi dengan pihak eksternal untuk mendukung penanganan yang lebih sistematik. Di tahap keempat ini, dari bulan ke-6 sampai dengan seterusnya, dilakukan evaluasi rutin, penguatan SOP, dan penanganan budaya kerja yang lebih rehabilitatif. Dengan pola ini seperti ini, perubahan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke sistem kerja organisasi. Apabila strategi ini dijalankan, maka hasil yang diharapkan adalah kondisi lapas menjadi lebih aman dan terkendali. Kedua, pembinaan warga binaan berjalan lebih efektif. Ketiga, beban kerja petugas menjadi lebih rasional. Keempat, sistem organisasi menjadi lebih tertata. Kelima, dan nilai pemasyarakatan sebagai pembinaan dan integrasi sosial dapat kembali ditegakkan. Dengan kata lain, perubahan ini diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan overcrowded, tetapi juga memperbaiki kualitas organisasi secara menyeluruh. Di sini, saya mengambil kesimpulan bahwa overcrowded di lembaga pemasyarakatan adalah masalah organisasi yang kompleks. Masalah ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah bangunan atau merespon gejala jangka pendek. Melalui diagnosis menggunakan McKinsey 7S atau McKinsey 7S, kita dapat melihat bahwa overcrowded berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, SDM, dan keterampilan, gaya kepemimpinan, dan nilai organisasi itu tersendiri. Karena itu strategi perubahannya juga harus komprehensif. Model Kotter 8 step memberi kerangka yang tepat untuk mengelola perubahan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Maka rekomendasi saya adalah agar penanganan overcrowded dilakukan melalui perubahan organisasi yang terencana, kolaboratif, dan tetap berorientasi pada tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial. Terima kasih. Sekian dari saya dan pemaparan dari tugas pengembangan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.